Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita kembali dalam kajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Kita kembali ke kitab yang akan membahas tentang akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diambil dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil manfaat dan mendapatkan keyakinan yang benar sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nu'minu bi anna al-Qur'ana al-karima kalamullahi ta'ala. Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat meyakini Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang mulia. Takallama bihi haqqan wa alqahu ila Jibril. Allah berbicara langsung dengan membawa kebenaran di hadapan malaikat Jibril. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, Jibril menyimak Allah Subhanahu wa taala berbicara, berucap. Kemudian diturunkan secara bertahap. Nazala bihi Jibrilu ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran yang sudah didengar dari Allah Subhanahu wa taala, dihembuskan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berbagai cara.
dengan cara dihembuskan ke dalam hati atau dibacakan sehingga Rasulullah mendengar langsung. Di antara dalilnya surat An-Nahl ayat 101. Qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Malaikat Jibril itu nama panggilannya banyak. Ada disebut Ruhul Amin. Di dalam surat An-Nahl ini nama lain malaikat Jibril siapa namanya? Ruhul Kudus. Roh Kudus. Ya, itu ya. Di agama lain ada menyebut Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam Al-Qur'an. Tapi itu malah malaikat, bukan Tuhan. Ya. Ruhul Kudus, bahasa Arabnya Ruhul Kudus. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Roh Kudus. Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an dari Tuhanmu Muhammad bil haqqi, membawa kebenaran. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu la tanjilu, benar-benar diturunkan Rabbil Alamin, dari Tuhan seluruh alam. Nazala bi Ruhul Aminu. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara malaikat Jibril namanya ganti lagi, Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau termasuk orang yang memberikan peringatan, agar menjadi dai, menjadi mubalik, menjadi ustaz, menjadi kiai. Rasulullah menjadi dai, hukumnya fardu ain. Rasulullah menjadi dai, hukumnya fardu ain. Sehingga Rasulullah tidak menerima amplop, tidak menerima disyarah. Adapun selain Rasul itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada ustadz yang mendakwahkan di suatu masjid, yang lainnya gugur, gak berdosa. Tapi kalau gak ada sama sekali yang mengajarkan akidah, berdosa semua. Berdosa semua. Nah, gitu ya. Jadi Rasul itu hukumnya fardu ain. Bahkan Rasulullah sampai menawarkan ke berbagai suku. Kalau sekarang ya mungkin suku Melayu, suku Jawa, suku Batak gitu ya, suku Bugis, suku Dayak, suku Tionghoa dan seterusnya, ditawarkan. Mau enggak kamu mendengar kajian saya? Rasulullah sampai menawarkan. Karena Rasulullah memang disuruh oleh Allah SWT. Rasulullah berangkat ke daerah Thaif, daerah pegunungan, nawarkan diri. Gak ada yang mau, gak ada yang mau menerima tempat untuk dibuka pengajian, gak ada. Ketok pintu satu-satu terpaksa, juga gak mau. Akhirnya Rasulullah pulang dari Thaif, dilempari batu sampai pecah kepalanya. Ya. Adapun selain Nabi itu hukumnya fardu kifayah. Gitu ya. Boleh menerima amplop selama tidak minta. Gitu ya. Boleh. Sebagian ulama mengatakan haram untuk menjaga keikhlasan. Ya, itu terjadi silang pendapat. Ya. Tapi yang jelas Rasulullah tidak dibayar berdakwah. Seluruh para nabi berdakwah tidak dibayar, karena mereka hukumnya fardu ain. Bilisanin arabiyyin mubinin. Rasulullah mendengar Al-Qur'an dari malaikat Jibril atau dibisikkan langsung oleh malaikat Jibril dalam bentuk bahasa Arab yang jelas. Berarti nabi-nabi sebelumnya boleh jadi dan mungkin sekali kitab-kitab sebelumnya bukan dalam bentuk bahasa Arab, bahasa Ibrani misalnya, gitu ya, Taurat, ya, bukan dalam bentuk bahasa Arab. Tergantung umatnya bahasanya apa.
umat nabinya. Ya, nabi tersebut diutus dari bangsa apa? Ya. Wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla aliyun ala khalqihi bi dzatihi wa sifatihi. Nabi Muhammad dan para sahabat beriman atau percaya Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah itu mulia zatnya, Allah itu mulia sifatnya. Apa dalilnya? Wa huwa aliyul azim. Allah itu tinggi dan maha agung. Wa huwa al-qahir. Allah itu sang penguasa mutlak di alam semesta. Fauqa ibadihi. Allah berada di atas seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Jadi yang namanya hamba itu manusia, jin, setan, malaikat, dan benda-benda yang tidak bernyawa. Semuanya hamba. Wa huwa al-hakimu al-khabir. Allah itu maha bijaksana dan maha teliti, ya, maha berilmu. Wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan seluruh langit-langit. Ada berapa langit? Ada 7 lapis langit. Wal ardh, dan menciptakan bumi, planet yang ada manusianya. Planet yang tidak ada manusianya tidak disebut bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Summa, kemudian istawa alal arsy. Allah tinggi di atas arsy. Yudabbirul amro, Allah mengatur segala urusan yang ada di alam semesta. Arsy, ada yang tahu arsy? Arsy itu apa? Singgasananya Allah, makhluk yang paling besar di alam semesta. Ya. Kemudian setelah arsy apa? Allah menciptakan makhluk itu berbeda-beda ukuran. Yang paling besar itu adalah arsy. Ya. Kemudian apa? Kursi. Kemudian apa? Alam semesta. Ya. Wa istiwa'uhu alal arsy, Allah itu di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Uluhu alaihi bi dzatihi uluwan khassan yaliku bi jalali wa idhamati. Allah itu tinggi, tinggi sesuai dengan kepantasan. La ya'lamu kaifatahu illa huwa, dan tidak ada satupun makhluknya yang tahu seperti apa di atas arsy. Ya. Al-Quran hanya menyebutkan istawa. Istawa kalau dibuka di kamus bahasa Arab itu maknanya tinggi. Kalau misalnya ditanya beristiwa di atas arsy seperti apa, maka jawabannya apa? La ya'lamu kaifa tahu. Tidak ada yang tahu seperti apa Allah tinggi di atas arsy. Termasuk Nabi Muhammad tidak diberitahu. Ya. Tapi kita sebagai seorang muslim wajib menerima Al-Quran, karena Al-Quran menyebutkan Allah di atas arsy. Wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa ala arsyihi ya'lamu ahwalahum. Nabi Muhammad dan para sahabat beriman Allah itu selalu mengawasi hamba-hambanya. Ya. Allah tidak kesusahan mendengar segala bentuk ucapan kita. Ya, tidak kesulitan sama sekali. Tidak perlu dengan alat recorder, nggak perlu, langsung. Ya, setiap ucapan kita, berapa miliar manusia sedang berbicara atau mungkin sedang ngorok tidur, Allah mendengar.
Ya. Yasma'u aqwalahum, Allah mendengar ucapan seluruh makhluknya, manusia, jin, malaikat, iblis, binatang-binatang, angin, pergerakan awan dan seterusnya. Wa yara af'alahum, Allah melihat seluruh gerak-gerik makhluknya. Wa yudabbiru umurahum, dan Allah mengatur urusan mereka. Yarzuqul faqira wa yujbirul kasira, Allah memberikan rezeki kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin. Yu'til mulka man yasha'u, Allah memberikan kekuasaan, memberikan jabatan, memberikan kepresidenan, kerajaan dan seterusnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan kerajaan, kepresidenan, baik itu kepada orang yang soleh ataupun kepada orang yang tidak soleh. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'izzu man yasha, Allah memuliakan siapa saja yang Allah inginkan. Wa yudhillu man yasha, dan Allah juga berkehendak menghinakan atau merendahkan siapa saja yang Allah kehendaki. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa man kana hadza sya'nahu kana ma'a khalqihi, jadi siapa saja yang ada di alam semesta ini semuanya diawasi oleh Allah. Hakikatan, betul-betul diawasi. Wa in kana fawqahum ala arsyihi hakikatan, walaupun Allah di atas arsy. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang sama dengan sifatnya Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang sekarang ini kemudahan teknologi itu bagaikan senjata makan tuan. Di satu sisi media elektronik, teknologi informasi itu memiliki sisi yang positif. Sisi negatifnya, kita pun juga bisa terkena racun akidah, racun keyakinan. Al-Quran sudah jelas menyebut Allah di atas arsy, summa stawa alal arsy. Lalu kemudian ada beberapa orang atau mungkin sekian banyak orang yang terkena racun filsafat Yunani. Ya, di sekolah kita dulu sering diajarkan, disebutkan nama-nama ahli filsafat dari bangsa Yunani. Siapa yang paling terkenal? Aristoteles. Siapa lagi? Plato. Ada lagi? Ya, Socrates dan seterusnya. Ya. Jadi orang-orang Islam yang terkena racun filsafat Yunani mengotak-atik Al-Quran karena dianggap tidak sesuai dengan otaknya. Sementara Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ada satupun yang berani mengubah arti istawa dengan kata yang lain. Saya pernah beli terjemah Al-Quran di Yogyakarta sekitar tahun 2012. Ya, itu ada terjemahnya, istawa diterjemahkan bukan di atas arsy, tetapi menguasai arsy. Bahasa Arabnya menguasai itu istawa. Lalu saya serahkan ke teman-teman yang punya spesialisasi di bidang hadis. Saya serahkan, atau di bidang tafsir. Mereka semua sepakat menerjemahkan istawa dengan menguasai. Ini adalah penafsiran atau penerjemahan yang bertentangan dengan keyakinan Nabi Muhammad dan seluruh para sahabatnya.
Wala naqulu kama taqulul hululiyatu minal jahmiyati wa ghairihim innahu ma'a khalqihi fil ardi. Allah itu di atas arsy. Ini adalah bantahan kepada ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu banyak sebutannya. Ada ahli bid'ah namanya Jahmiyah. Ada ahli bid'ah namanya Al-Hululiyah. Al-Hululiyah itu mereka punya keyakinan Allah itu bersatu zatnya dengan ciptaannya. Nempel Allah itu. Ini namanya Al-Hululiyah. Allah itu bersatu dengan pelacur, Allah itu bersatu dengan iblis, dengan jin, dengan binatang yang buruk, babi dan seterusnya. Tentu ini tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelompok Jahmiyah, yaitu kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Mereka tak percaya Allah di atas arsy. Mereka meyakini Allah itu ada di tanah, Allah itu di bumi. Padahal zatnya Allah itu tidak bisa diukur dengan zatnya makhluk. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar masuk ke dalam makhluknya yang maha kecil? Bumi ini kecil sekali ya. Bumi dibandingkan dengan matahari seperti apa Pak Guru Fisika? Berapa perbandingannya? Bumi dibandingkan matahari itu seperti biji kedelai dengan bola basket. Lebih besar bola basket, lebih besar matahari daripada bumi. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar lalu kemudian masuk ke dalam benda yang sangat kecil? Tentu tidak pantas. Ya, Allahu Akbaru, Allah maha besar. Sedangkan makhluk asgoru, makhluk maha kecil. Ya. Allahu Akbar, sehingga dijadikan zikir. Ketika kita tidak ada kerjaan, boleh kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sepuasnya. Itu zikir yang disyariatkan. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Gitu ya. Wa naru anna man qala dzalika fa huwa kafirun aw dhalun. Barang siapa yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya, Allah nempel dengan makhluk-makhluknya, maka dia keluar dari Islam. Siapa saja yang meyakini Allah ada di bumi, maka dia telah menyimpang. Li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu minan naqais. Karena dia telah memberikan sifat kepada Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Ya, bahkan di kitab yang pernah dibacakan di masjid ini termasuk di antara yang bisa membatalkan Islam, memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak pantas. Contohnya apa? Ada yang masih ingat dulu? Pertama kali saya ceramah di sini pakai satu kitab namanya Al-Qawaidul fil Aqidah. Contohnya apa? Mengatakan Allah itu zalim misalnya. Padahal Allah itu apa? Adil. Allah itu zalim. Saya sudah 70 tahun berdoa, masih kerek terus sampai sekarang. Saya gitu ya, dia berburuk sangka. Padahal kekayaan dia nanti bukan di dunia, di akhirat. Saya sudah 70 tahun tahajud, rumah saya masih papan, kapan dikeramik? Nah, itu. Lalu kemudian dia mengucapkan Allah itu zalim. Itu bisa mengeluarkan dari Islam, karena dia memberikan sifat yang tidak pantas. Allah itu maha adil. Orang itu miskin karena keadilan Allah. Orang itu kaya juga karena keadilan Allah. Ya, seandainya orang tahu dia masuk surga berakhir dengan kematian dalam kondisi miskin, masuk surganya
lebih awal daripada orang yang kaya mati dalam keadaan Islam. Jaraknya 500 tahun. Lebih cepat orang yang miskin. Jarak antara orang miskin dengan orang kaya itu 500 tahun. Orang miskin duluan masuk surga. Orang kaya belakangan. Karena dicek hartanya. Pengecekan harta itu membutuhkan waktu 500 tahun. Mau dipilih yang mana? Miskin? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang ditakdirkan kaya oleh Allah. Beliau bercita-cita jadi orang miskin tapi nggak bisa-bisa. Karena tahu mendengar hadis Nabi, jarak antara orang miskin dan orang kaya 500 tahun. Sehingga beliau ingin bercita-cita jadi orang miskin. Ya kan? Jadi seluruh korma dia simpan di gudang, nggak mau dijual. Biar saya bangkrut, biar saya pengen masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Kormanya dia simpan di gudang, sampai busuk kormanya, bertonton, busuk. Qadarullah wa masafa'ala, Allah belum mau mentakdirkan Abdurrahman bin Auf itu miskin. Dari Yaman ada seorang pengusaha mencari obat. Ada wabah penyakit. Obatnya itu adalah kurma busuk. Datang ke Madinah, diborong semua kurma busuknya, nggak jadi miskin, kaya lagi ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Istrinya 4. Ketika beliau meninggal, masing-masing istrinya dikasih emas yang sangat banyak karena saking kayanya. Ya. Wa nu'minu bima ahbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, menceritakan melalui hadisnya. Dan para sahabat beriman, enggak ada yang protes. Apa kabarnya? Annahu yunzilu kulla lailatin ila sama'i dunya. Di sepertiga malam, hina yabqa sulusil lailil akhiri, di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir jam berapa? Isya mulai jam berapa Isya? Artinya jam 7 ya. Subuh jam 4. Jam 4 dihitung. Jam 7 sampai jam 4 berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam. 9 jam bagi 3 3 jam terakhir. Ya, 3, 2, 1. Mulai jam 1 sampai jam 4. Itu sepertiga malam terakhir. Rasulullah mengatakan, "Annahu yunzilu kulla lailatin ila sama'i dunya." Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Para sahabat mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. Kami beriman dan kami percaya. Para sahabat gak ada yang mengatakan, "Ya Rasul, kalau sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia di Madinah, terus saudara kita yang di Palestina gimana? Kebagian gak?" Gak pernah mengatakan seperti itu. Walaupun sepertiga malam Madinah beda dengan Madinah. Beda kan? Jaraknya jauh. Ya kan? Sepertiga malam di Indonesia beda dengan sepertiga malam di Amerika. Di Amerika siang. Para sahabat gak ada yang protes. Mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi di zaman sekarang, karena dia merasa otaknya lebih hebat dari Nabi Muhammad dan para sahabat, karena sudah terkena racun apa tadi? Filsafat Yunani. Lalu di otak-atik, Allah tidak turun ke langit dunia. Yang turun itu rahmatnya. Ini menyelisih perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia merasa otaknya lebih hebat dari Rasulullah. Dia membayangkan kalau Allah turun ke langit dunia, maka di atas aras Allah nggak ada. Nah, berarti dia sudah menyamakan dengan makhluk. Kalau makhluk iya, kita berada di atas rumah. Ya, Pak Mustafa misalnya naik ke atas rumah. Pak Mustafa turun dari atap rumah ke lantai. Di atap Pak Mustafa ada nggak? Nggak ada karena sudah turun. Allah berbeda. Turunnya Allah berbeda dengan turunnya
makhluk. Allah Maha melihat, manusia juga melihat. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Suara Allah yang didengar dengan suara makhluk beda. Suara saya, orang yang dekat Pak Mustafa dengan orang yang jauh di sana tentu berkurang. Lebih jelas yang dekat. Suaranya Allah di hari kiamat nanti, orang yang dekat dengan orang yang jauh sama-sama jelas. Karena sifat suara Allah berbeda dengan sifat suara makhluk. Demikian juga Allah turun ke langit dunia, maka kita wajib beriman titik, tidak boleh mengotak-atik. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, angkat tangan atau meminta, berdoa di sepertiga malam terakhir, fastajib lahu, fa'astajibu lahu, aku akan kabulkan doanya. Man yas'alni fa'utiyahu, barang siapa yang ngemis-ngemis kepadaku, aku beri dia, aku kabulkan dia permohonannya. Man yastaghfiruni faghfirulahu, dan barang siapa yang meminta maaf, meminta ampunan, maka aku ampuni dia. Ya, ini sepertiga malam terakhir. Wa nu'minu bi annahu subhanahu wa ta'ala ya'ti yaumal ma'adi li fasli bainal ibad, dan pada hari kiamat nanti Allah mendatangi para hamba-hambanya untuk memutuskan perkara, menghakimi, menjadi hakim. Allah sebutkan dalam ayatnya, kala, ketahuilah, sekali-kali tidak, idza dukkatil ardu dakkan dakkan, ketika bumi digoncangkan secara berurutan, wa jaa rabbuka, dan Tuhanmu datang, wal malaku, dan malaikat, soffa soffa, berbaris-baris, wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan neraka jahanam didatangkan, yauma idzin, pada hari itu, yatadakkarul insan, manusia tersadar, oh betul akhirat betul-betul ada, akhirat betul-betul nyata, ya. Wa anna lahu dzikra, apakah mereka sadar bahwa alam akhirat itu nyata, bermanfaat atau tidak, itu tergantung cara dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan mukmin, maka bermanfaat. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, tidak bermanfaat, ya. Wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alu lima yurid, dan Rasulullah beserta para sahabat beriman Allah itu sanggup melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Berapa menit lagi Pak Mustafa? Silakan. 10 menit lagi. Mau lanjut atau pertanyaan? Pertanyaan? Boleh, silakan. Ya. Masih ada 10 menit. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan dari mungkin 2 pertanyaan saja. Waktunya tinggal 10 menit. Oke. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Ya. La yamassu ilal mutahhar, ya. Tidak diperkenankan menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Ya. Di antara tafsirannya dari sekian tafsiran itu adab menyentuh Al-Quran itu harus berwudu. Sebagian ulama ada yang mewajibkan. Jadi kalau kita memegang mushaf Al-Quran itu harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Terus bagaimana kalau orang yang sedang menstruasi sementara dia guru tahfidz? Cari yang ada terjemahnya. Ya, kalau ada terjemahnya dia bukan Al-Quran lagi, dia campuran. Yang tidak diperbolehkan itu murni Arab. Ya, itu harus dalam keadaan suci. Jelas ya? Ada lagi yang lain?